Ya karena ini benar-benar adalah sebuah keputusan yang meluluh lantakkan atau menghancurkan marwah kubu geng Solo. Gitu kan. Bagaimana sebuah keputusan yang dibuat oleh menteri diputuskan, dibatalkan oleh presiden. Itu kan ya udah nggak ada harga dirinya lagi gitu. Selamat malam semuanya. Ribut-ribut 4 pulau milik Aceh yang dipindahkan ke Sumatera Utara secara sepihak oleh Menteri Dalam Negeri atau Tito Karnavian hari ini diputuskan oleh Presiden bahwa 4 pulau milik Aceh itu akan dikembalikan kepada Aceh karena itu sepenuhnya milik dan haknya masyarakat Aceh. Dan pernyataan ini disampaikan langsung oleh Mensesnek, dihadiri juga oleh Tito Karnavian dan Bobi Nasution dan Gubernur Aceh itu sendiri. Jadi ketika ini disampaikan, ini merupakan keputusan yang sudah final dan tidak ada perdebatan lagi. Dan melihat Bobi hadir di konferensi tersebut dan melihat atau menyaksikan secara langsung bahwa 4 pulau yang sudah berada di wilayahnya kemudian ditarik lagi, dipindahkan lagi kepada Aceh. Itu terus terang menyenangkan sekali ngelihat Bobi kebingungan. Ya karena pasti dia bingung tuh ngapain dia di situ. Ya karena coba bayangkan gitu ya, sejak 25 April lalu atau sekitar 2 bulan yang lalu dia mendapatkan tambahan 4 pulau. Terus hari ini dia hadir diundang ke Jakarta untuk rapat dan konpres untuk supaya 4 pulau yang sudah dia miliki atau berada di wilayahnya itu dikembalikan lagi kepada Aceh. Itu kan ibarat kita ngelihat anak-anak kecil lagi mainan gitu ya, yang diberi mainan awalnya gitu ya, diberi mainan tambahan. Terus kemudian setelah itu orangnya mau pulang yang punya mainan itu diambil lagi, nangis dia. Ya Bobi nggak nangis lah, nggak, karena dia sudah dewasa gitu ya. Tapi sebagai gubernur, sebagai orang yang sebelumnya sudah mendapatkan 4 pulau gitu kan. Mimik wajahnya tuh kelihatan sekali, sangat bingung sekali karena dia kayak nggak ngerti ini gimana sih. Sudah diputuskan diambil lagi ya. Dan ya itu adalah sebuah momen yang sangat-sangat memalukan sekali. Itu adalah sebuah cerita yang sangat sempurna untuk malu semalu-malunya, karena bahkan Tito Karnavian yang membuat keputusan itu untuk memberikan 4 pulau milik Aceh kepada Sumatera Utara itu juga hadir di konferensi tersebut dan nggak berkutik. Jadi padahal sebelumnya kan dua orang ini kayak tektokan gitu. Kayak mereka ini penguasa betul gitu, yang narasinya sama di media meskipun disampaikan di kesempatan yang berbeda gitu ya. Bobi bilang ya kita menawarkan terbuka kalau misalkan 4 pulau ini bisa kita kelola bersama-sama. Terus kemudian Tito Karnavian keesokan harinya berkomentar juga senada, ya why not kalau kemudian kelola bersama dan sebagainya. Tapi sekarang semuanya diem. Semuanya ditarik dan dikembalikan ke Aceh gitu. Jadi saya tidak bisa membayangkan perasaan seorang Bobi Nasution yang dalam beberapa hari terakhir ini kayak sibuk sekali dia ngurusin 4 pulau ini gitu kan. Dia datang ke Aceh gitu ya untuk ketemu dengan Gubernur Aceh. Dan meskipun habis itu ya nggak diskusi apa-apa karena Gubernur Aceh sudah punya agenda yang lain, jadi cuma diterima, duduk, udah pergi gubernurnya lagi. Dia kan sibuk sekali si Bobi ini gitu. Ya kita harus berunding di Jakarta, kita harus bersama-sama duduk diskusi dan sebagainya katanya. Dia yang bilang tuh. Dan sekarang semua rencana atau imajinasi yang ada dalam kepala Bobi ataupun Tito itu hilang semua tuh. Tidak bisa terlaksana karena Presiden memutuskan bahwa 4 pulau itu dikembalikan kepada Aceh. Jadi ya lucu gitu. Yang sibuk sebelumnya kan Tito Bobi gitu ya. Gubernur Aceh santai aja, santai, itu milik kita, itu hak kita. Bener sekarang milik dia. Tahu gitu kan ya nggak usah terlalu nafsu lah Bobi itu selama ini gitu. Dan
Ya dalam konferensi tersebut dia merupakan orang yang paling apa ya, yang paling rugi gitu. Jauh-jauh ke Jakarta untuk memperjuangkan 4 pulau, ternyata nggak dapet. Dan ya ngapain Bobby ada di situ ya, itu malu-maluin banget intinya gitu ya, ngelihat Bobby ada di sana sebagai pihak yang sebelumnya diberikan 4 pulau dan kemudian dicabut. Itu kan ya, ya ngapain lagi sih, ngapain dia ada di situ dan hadir konfes bersama. Harusnya nggak usah hadir aja gitu kan. Ya karena kehadiran dia nggak penting gitu. 4 pulau ini milik Aceh, buat Aceh. Dia hadir nggak hadir nggak penting. Terus ngapain dia hadir di situ? Ya biasa gitu ya, anak muda belum paham soal politik tiba-tiba jadi gubernur ya kayak gini. Ya, diem aja gitu. Ya tapi memang keputusan ini bagi saya adalah sebuah keputusan yang sangat-sangat logis sekali dari Presiden Prabowo ataupun pemerintah, karena nggak ada satupun orang yang pro terhadap pemindahan 4 pulau milik Aceh ke Sumut. Nggak ada satupun. Dan tokoh-tokoh besar seperti misalkan SBY, Pak JK juga sudah ikut komentar. Bahkan warga Sumut sekalipun itu nggak setuju dengan pemindahan 4 pulau Aceh kepada Sumut. Karena itu dianggap ya nggak wajar. Wong bukan hak kita kok dipindahkan ke kita. Ya sudahlah, itu menjadi haknya warga atau masyarakat Aceh. Jadi ini benar-benar membingungkan sekali di sisi lain, karena Bobi Nasution kan katanya gubernur gitu ya. Kok warganya malah nggak setuju. Nggak setuju sama Bobi. Jadi pada akhirnya yang mendukung Bobi atau mendukung 4 pulau ini dipindahkan dari Aceh ke Sumatera Utara itu cuma 2 orang tuh, Tito sama Bobi. Sisanya nggak ada. Ya, tapi kalau ngelihat situasi seperti sekarang, kok bisa menang Bobi di Sumut ya? Kalau warganya nggak ada yang setuju. Ya, tapi memang di sisi lain ini tidak bisa untuk kemudian dilawan oleh Presiden Prabowo. Kenyataan bahwa 4 pulau milik Aceh itu harus tetap berada di Aceh itu adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa diubah gitu. Karena seandainya Presiden Prabowo melanjutkan atau meneruskan imajinasi atau keputusan yang sudah dibuat oleh Tito Karnavian, maka ya Presiden Prabowo akan berhadapan dengan semua orang. Ya termasuk SBY dan JK yang sebelumnya sudah memberikan pesan bahwa 4 pulau milik Aceh ini ya tetap aja harusnya menjadi tetap milik Aceh gitu. Tapi di sisi lain, ini juga bukan keputusan yang mudah. Meskipun sangat logis gitu ya, mengembalikan 4 pulau Aceh kepada Aceh itu logis, tapi ini juga tidak mudah bagi Presiden Prabowo, karena ya secara nyata-nyata ini merupakan kepentingan geng Jokowi gitu. Ya karena ini dipindahkan ke Sumatera Utara yang gubernurnya adalah menantunya Jokowi. Tito Karnavian Mendagri adalah Kapolri di eranya Jokowi yang kemudian menjadi Mendagri, sekarang jadi Mendagri lagi. Ini jelas semuanya adalah kepentingan-kepentingan gengnya Jokowi, sehingga ketika Presiden Prabowo menolak atau menjegal atau membatalkan pemindahan 4 pulau ini, itu membuat geng Jokowi jadi pasti nggak nyenyak tidur tuh mulai malam ini. Ya karena agendanya nggak berhasil, agendanya dijegal gitu, sehingga ya bisa saja kemudian mereka melakukan perlawanan. Tapi ya di luar itu semua, terkait apa yang mungkin akan terjadi dalam beberapa hari ke depan, kita doakan Presiden Prabowo tetap sehat dan tetap solid memimpin kabinetnya, dan semoga tidak ada serang-serangan balasan seperti halnya Iran dan Israel gitu ya. Semoga ya keputusan ini sudah final, selesai, dan nggak usah diperdebatkan lagi. Dan ya bagi Tito Karnavian gitu ya, yang selama ini menjadi orang yang paling bertanggung jawab dari ribut-ribut atau keputusan yang mengundang keributan ini, seharusnya mulai hari ini dia tahu diri. Ya karena keputusannya ditentang sama Presiden. Keputusan yang dia keluarkan pada 25 April hari ini ditentang atau diputuskan oleh Presiden Prabowo bahwa keputusan itu harus dibatalkan. Jadi ya sebagai menteri, sebagai pribadi, Tito Karnavian harus tahu diri. Kalau keputusannya sudah ditentang sama Presiden seperti ini, ya ngapain dia bertahan sebagai menteri? Mundur.
harus mundur gitu. Ya mau apa lagi? Dia kalau bikin keputusan lagi, jangan-jangan nanti akan ditentang sama presiden lagi. Ya daripada dia bikin keputusan terus kemudian ditentang lagi, kan mending mengundurkan diri gitu supaya jelas bahwa oh ini sudah ada jalan yang berbeda dan ini memang sudah tidak sesuai sama sekali dengan visi misi presiden. Ya itu yang harus kemudian membuat Tito mengundurkan diri gitu. Jangan kemudian nunggu di reshuffle. Kalau nunggu di reshuffle bisa terjadi masalah baru lagi nantinya gitu ya. Tapi ya kalau mau nunggu reshuffle nggak apa-apa, tunggu aja. Pasti diganti. Ya, dan itu menyakitkan sebenarnya kalau Tito Karnavian tidak langsung mengundurkan diri gitu. Karena dalam masa penantian menunggu reshuffle, dia pasti juga tidak akan dilibatkan lagi dalam urusan-urusan pemerintahan gitu. Ya nggak dianggap lagi lah wong keputusannya fatal kok. Keputusannya blunder, terus kemudian mengakibatkan satu ancaman stabilitas nasional, harus dibatalkan dan diambil alih oleh Presiden Prabowo. Itu kan sudah menunjukkan suatu kesalahan-kesalahan yang ya berlipat ganda. Udah nggak bisa diperbaiki lagi. Jadi ya seharusnya kalau Tito Karnavian tahu diri, dia harus mundur. Dan apa yang terjadi hari ini dengan Presiden Prabowo memutuskan 4 pulau milik Aceh dikembalikan ke Aceh dan tidak menjadi milik Sumatera Utara, ini adalah sebagai juga sebuah pesan kepada semua menteri yang merupakan bagian dari kelompok atau gengnya Jokowi untuk ya bersiap-siap untuk mengundurkan diri. Ya kalau Tito mengundurkan diri, maka yang lain seharusnya juga ikut mundur gitu. Ya karena ini benar-benar adalah sebuah keputusan yang meluluh lantakkan atau menghancurkan marwah kubu geng Solo. Gitu kan. Bagaimana sebuah keputusan yang dibuat oleh menteri diputuskan, dibatalkan oleh presiden. Itu kan ya udah nggak ada harga dirinya lagi gitu. Ya bagi saya menteri-menterinya Pak Jokowi harusnya juga tahu diri dan mengundurkan diri supaya ini meringankan beban Presiden Prabowo Subianto. Ya mana tahu kalau dengan cara mengundurkan diri mereka bisa dimaafkan. Misalkan Budiari gitu kan mundur. Ya mana tahu kasusnya nggak lanjut misalkan. Atau ya sudah cukup di 24 karyawan atau staf Kementerian Kominfo waktu itu tidak lanjut kepada Budiari. Mana tahu gitu. Ya tapi kalau masih mau nunggu reshuffle ya sudah tunggu aja. Paling nanti ada tuh kasus-kasusnya termasuk Tito Karnavian gitu. Tito Karnavian mungkin sekarang aman, Menteri Dalam Negeri gitu kan. Tapi kalau dia di reshuffle, saya sangat yakin akan ada kasusnya dia. Sangat yakin sekali gitu karena ya biasanya begitu emang politik gitu kan. Setelah tidak punya kekuasaan atau jabatan bermasalah jadinya kan. Jadi ya ini adalah sebuah pelajaran politik untuk kita semua bahwa yang namanya kekuasaan itu sehebat-hebatnya koalisi pada akhirnya yang akan didahulukan adalah kepentingan pribadi dan kelompoknya sendiri. Omong kosong sama soal koalisi-koalisian di cerita sebelumnya gitu ya. Ini soal kekuasaan yang sudah dimiliki, maka penguasa lama dan orang-orangnya sebaiknya mundur saja. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.